menyusui aja nih. Saya kemarin dapat bayi menyusui, ibunya nanya ke saya, bayi saya lihat nggak? Ternyata ibunya menyusui, dia sambil baca WA, jadi dia begitu. Jadi respons si bayi adalah setiap kali dia ketemu ibunya dia buang muka karena ibunya melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi memang kita harus tekankan bahwa bayi itu walaupun dia nggak ngerti, sebetulnya dia menyerap apa aja yang di depan dia. Halo, saya Dr. Tiwi dari Bunda Group. Hari ini akan mengawali podcast yang nanti akan ada podcast-podcast berikutnya. Khusus hari ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan kelahiran, apa yang dilakukan saat kehamilan, dan proses apa yang dialami ibu saat melahirkan sampai 1 bulan pertama, atau yang kita sebut masa peripartum. Itu adalah masa yang sangat krusial, baik bagi ibu maupun bagi bayi. Kali ini saya mengundang Dr. Andamari sebagai ibu, sebagai dokter anak. Kita akan bertukar pikiran bagaimana pengalamannya dalam menyambut Rex, nama putranya, putra pertama yang ditunggunya sudah lama. Andamari, apa kabar? Kabar baik, dokter. Gimana? Udah sebulan ya? Iya, udah satu bulan apa satu bulan sekarang? Satu setengah bulan ya. Saya lihat udah mulai langsing ya. Kemarin itu waktu hamil berapa banyak naiknya waktu sebelum lahirkan? Kemarin sih kebetulan naiknya dari awal sampai selesai itu kurang lebih 9 kilo, dok. 9 kilo saja. Iya. Terus berat lahir bayinya? 2,8 ya. Ini kan kehamilan yang memang ditunggu lama gitu ya. Jadi saya tahu bahwa ini proses bayi tabung yang kedua ya. Iya. Oke ya, jadi dan sudah berapa tahun ditunggu? 5 tahun, dok. 5 tahun ya, 5 tahun sih cukup lama dan cukup teruji untuk mempersiapkan sebagai ibu. Sore ini kita mau ngobrol, tujuannya Andamari ini kan seorang dokter anak, ya kan, tahu ilmunya, gitu kan, sering mengedukasi ibu-ibu yang mau melahirkan, jadi ibu hamil, membantu kita semua di sini, membantu para objin, tapi sekarang mengalami sendiri gitu. Nah, kita mau ngobrol aja sih ya, ngobrol itu selama ini kan biasanya ibu hamil itu datang, biasanya dikirim sekitar usia kehamilan 28-32 minggu gitu ya. Nah, kalau Andamari sendiri kan ditanganin oleh Dr. Mary ya. Ya, Dr. Mary sebagai objin. Nah, waktu hamil itu apa yang dipersiapkan kok? Sekarang kan full ASI eksklusif ya? Full ASI, dong. Full ASI ya. Jadi apa yang dipersiapkan kok bisa ya produksi ASInya sekarang bagus gitu ya, terus relatif tidak ada kendala, walaupun mungkin nanti boleh ngobrolin apa sih kendalanya gitu. Silakan Dokter Andamari. Jadi kan memang saya sudah tahu ya, dok ya, teorinya, tinggal aplikasinya seperti apa. Jadi memang saya mencoba untuk waktu itu pada saat kehamilan memang mencoba untuk perah-perah sendiri, dok. Perah-perah sendiri. Ya. Tapi nutrisi makanan apa yang fokusnya kemana? Kan teorinya kan harus makan protein hewani gitu ya. Itu gimana tuh mempersiapkannya? Oke. Terus terang kalau untuk kenapa saya bisa naik cuma 9 kilo ya, dok ya? Ya, itu jadi, rahasianya itu harus dibongkar dikit ya. Betul. Jadi sebenarnya awalnya itu karena saya muntah-muntah hebat, dok. Oh, gitu. Di trimester 1 ya. Dari mulai kurang lebih itu kehamilan 12 minggu sampai mau lahiran. Oh ya. Ya, jadi memang itu saya tetap mual disertai muntah. Jadi memang kadang muntah dan memang saya nggak lepas obat kemana-mana bareng sama saya. Cuman kan kadang orang-orang bilang ya nggak apa-apa, nanti bulan depan udah bagus gitu. Tapi kok saya nunggu-nunggu nggak ada nih gitu. Jadi semakin saya nggak bisa makan, terus jadinya saya akhirnya langsung putar otak, nggak bisa nih kayak gini terus gitu ya, dok. Akhirnya saya cari-cari, akhirnya saya menemukan kayak ramuan yang tepat, karena kan kita udah tahu teorinya ya, protein itu nggak bisa, protein itu harus banyak, kemudian protein hewani gitu, mungkin gula jangan terlalu banyak dan sebagainya. Jadi memang saya akhirnya memperbanyak protein hewani. Jadi memang diusahakan itu kalau bisa memang makan daging. Apa tuh daging merah? Daging merah. Seminimal mungkin saya makan pakai gantinya adalah ayam. Gitu. Tapi yang bikin nggak mual kan tadi mual ya, dibumbuin atau plain atau seperti apa? Kemudian
bumbunya itu memang kita nggak bisa pakai yang terlalu berminyak, Dok. Jadi memang minyak, gula, tepung itu semua ternyata bikin mual di saya. Susu pun juga gitu. Gitu, susu sapi ya, tapi jadi kalau misalnya kita switch ke almond milk atau ke oat milk itu bisa baik gitu. Jadi memang jatuhnya itu kayak orang diet makanannya, bukan diet sih sebenarnya, mungkin makanan sehat ya, Dok ya. Betul, makanan sehat ya. Jadi bisa tuh ya, jadi melalui sampai 9 bulan dengan utamanya justru protein hewani. Betul, ya. Protein hewani. Kemudian mempertahankan sumber karbohidratnya, buah dan kacang-kacangannya itu bisa atau nggak bisa juga? Tetap saya masukin. Jadi memang utamanya itu yang saya setiap hari pasti makan itu protein hewani, itu pasti ada. Karbohidrat itu juga pasti ada, walaupun nggak selalu nasi, sama protein nabati. Udah cuman itu aja. Gitu. Kalau cairan, air putih banyak atau nggak bisa dengan air putih, sup aja atau sari buah? Air putih awalnya saya nggak bisa, Dok. Ternyata setelah saya kulik, saya tidak bisa terhadap merek ABCDE gitu. Dan akhirnya saya menemukan air yang bisa saya minum. Maksudnya merek airnya? Betul. Gitu. Jadi airnya saya dengar. Jadi saya airnya bisa menemukan air yang bisa saya minum. Ya udah, airnya minum itu terus, karena kan nggak mungkin dong, Dok. Tadinya saya minum ganti teh, tapi kan teh kita tahu ya itu nggak bisa gitu. Terus ganti lagi misalnya jus gitu, tapi jus mungkin awal-awal tapi lama-lama mual gitu. Dan nggak mungkin nih 9 bulan kayaknya harus minum jus terus. Jadi gitu. sebetulnya berat badan 9 kilo karena rasa mual itu dan tertentu gitu ya. Betul. Jadi makannya lebih tertata, lebih sehat aja. Lebih sehat. Karena kan teorinya kita harus membiasakan ibu hamil, karena kan ASI itu 80% isinya kan air. Jadi kalau bisa jangan nggak biasa minum air banyak, karena itu diperlukan nanti gitu ya. Ternyata di Andamari ketemu tuh merek tertentu gitu ya. Jadi supaya ibu-ibu tidak putus asa mencari gitu, karena yang bisa menganalisis pasti diri sendiri gitu ya. Teorinya tahu harus protein hewani, ternyata proteinnya itu harus diolah sedemikian rupa sehingga bisa masuk gitu ya. Nah, kita sekarang melangkah ya, kan itu tentang nutrisi cairan. Gimana kan waktu itu jadi model kita ya dalam yoga ya. Nah, bagaimana dengan olahraga dan tidur itu? Kan biasanya kita bilang sama ibu-ibu yang hamil, kalau bisa udah mulai ditata tuh hidupnya, supaya apa? Supaya nanti waktu melahirkan dan menyusui itu udah tertata. Ya kadang-kadang kan ada orang yang pekerjaannya malam begadang segala. Kalau dokter Andamari ini kan dokter anak ya, mungkin panggilan seksio segala itu dikerjain seperti tidak hamil atau ada pembatasan? Terus terang sih selama kehamilan saya mengerjakan semuanya seperti jadi seperti orang tidak hamil. Ya. Karena memang profesinya menuntut seperti itu. Betul. Dengan olahraga gimana? Dengan olahraga memang diusahakan sesempatnya sih, Dok, tetapi memang terus terang nggak terlalu sering. Karena kalau saya pribadi dulu hamil berenang saya sampai umur 9 bulan. Jadi artinya kadang-kadang ibu-ibu itu apalagi yang kepingin melahirkan normal, kalau Andamari kan kebetulan seksio ya. Kalau melahirkan normal kita minta banget bahwa ibu itu tetap aktif. Kalau yang memang olahraga aja gitu kan, supaya otot-otot semuanya tetap lentur sehingga waktu melahirkan mudah-mudahan, saya rasa sih seksio atau normal sama aja ya. Jangan sampai 9 bulan itu kaku banget gitu ya. Baik melahirkan normal maupun seksio. Tapi yang normal itu kita di sini di Rumah Sakit Bunda kan ada senam ibu hamil, dokter Andamari ikut nggak? Waktu itu ikut dong. Setiap hari Sabtu ada. Setiap hari Sabtu ada. Terus waktu yoga juga tidak ada kesulitan ya. Waktu itu kan kita ngadain kelas yoga tuh. Gerakannya ada kesulitan nggak? Ada beberapa yang kesulitan karena kan itu udah 9 bulan ya, Dok. 9 bulan ya, udah menjelang lahir ya. Tapi saya rasa kalau misalnya itu dilakukan lebih awal itu bisa. Pasti pilih gerakan-gerakan tertentu. Betul. Ya. Oke, itu kan hamil ya. Oke, sekarang kita menginjak ke masa menjelang kelahiran. Waktu mau melahirkan itu berapa hari atau berapa jam sebelum waktunya seksio Andamari sudah masuk? Terus kemudian selama di rumah sakit itu prosedur apa yang dikerjakan? Jadi memang sebelum kita melakukan persalinan ya, Dok ya, ada bidan yang datang untuk coba perah ASI. Gitu. Itu waktu di kamar ya? Di kamar, tidak di kamar operasi belum, ya? Jadi di ruang ruang tunggu ya, ruang atau tunggu. RR ya biasanya. Jadi memang ada bidan yang datang, mereka coba untuk perah ASI. Nah di situ dapat ASInya, Dok. Dapat. Itu kira-kira berapa jam sebelum melahirkan? Kurang lebih setengah jam ya. Karena ini
perah kolostrum itu banyak ibu yang kepingin ya. Iya betul. Banyak ibu kepingin, banyak orang menyangka bahwa buat apa diperah, netek aja langsung, itu nggak salah gitu ya. Tapi kita di Rumah Sakit Bunda ini seringkali melakukan menjelang kelahiran, menjelang seksio. Nah, waktu 30 menit sebelum masuk ke kamar operasi, itu berapa banyak dapatnya? Nggak nyampe 1 cc dok. Nggak dapat 1 cc ya, tapi ada ya. betul. Tapi ada gitu. Dan ada. itu perasaannya gimana tuh lihat kolostrum itu? Wah happy banget sih dok, kayak udah langsung pede banget, wah bisa deh nyusuin karena udah ada asinya gitu. Walaupun memang belum banyak. Betul. Memang perasaan seneng, perasaan bahwa kita mampu itu sebenarnya yang kita mau bangkitkan ya, bukan ke jumlah ya. Jadi sebetulnya kalau pun cuman setetes nggak kita bisa, sering juga nggak bisa kita ambil saking dikitnya, tapi melihat ada setetes kolostrum di payudara dan kita bilang pada ibunya ini loh bu gitu, udah kepengen, udah seneng ya rasanya, udah seneng, ya dok. Udah seneng ya. Nah kemudian waktu masuk ke kamar operasi, apa yang dikerjakan, prosedur apa yang dikerjakan? Pertama kan dilakukan anestesi, kemudian langsung disiapin pakai erax ya, pakai erax. Oke. Ya cuman memang agak lama karena saya kan skoliosis. Gitu. Terus abis itu langsung setelah di anestesi langsung disiapin semuanya, langsung mulai operasinya. Terus lama setelah itu baby Rex lahir. Dan langsung nangis tuh ya? Langsung nangis ya. Kemudian kan dibawa tuh ke ruang untuk ke informer ya, ke tempat untuk membersihkan ya. Pokoknya setelah beres semua, tiba-tiba saya dikasih tuh baby Rex sudah dalam keadaan sehat kan. Akhirnya kita melakukan IMD. Ya. Jadi baby Rex keluar nangis, terus dikeringkan ya. Biasanya sih nggak disuction ya, karena kan udah nangis bagus ya. Kemudian dipotong tali pusat, dipasang saturasi ya. Saturasi buat tahu bahwa dia cukup aman untuk lakukan IMD. IMD-nya berapa lama tuh waktu itu? Saya nggak ngitung sih dok, cuman memang. Tapi sebentar. Tapi bukan 1 jam kan? Nggak 1 jam. Padahal saya pengen banget mendampingi Anda Mari. Udah cita-cita saya, ntar kalau Rex lahir, saya mau dampingin 1 jam. Tapi saya rupanya kelewat. Jadi nggak lama ya? Ya nggak lama. Terus abis itu baby Rex kan dibawa keluar, Anda Mari tetap di sana sama ayahnya ya? Sama ayahnya, baby Rex keluar sama ayahnya. Baby Rex keluar sama ayahnya. Terus apa yang dilakukan untuk baby Rex itu? Scan to scan dengan bapaknya nggak? Iya, baby Rex dibawa ke kamar baby. Kamar baby. Kemudian mungkin di sana ditimbang, kasih vitamin K ya. Diukur berat badan, panjang badan dan lain-lain. Setelah selesai semuanya, baru dilakukan kegiatan skin to skin kontak sama bapaknya, ayahnya. Tuh ayahnya gimana tuh perasaannya? Ayahnya deg-degan dok. Tapi nggak nangis ya? Nggak nangis sih. Dia udah latihan dulu di rumah. Udah dipersiapkan. Dipersiapkan, betul. Udah cara gendong bayi dan sebagainya dan lain-lain tuh udah dipersiapkan di rumah. Jadi dia udah walaupun deg-degan tapi paling nggak sudah terbayang simulasinya apa yang mau dikerjain. Ya itu penting banget ya. Kadang-kadang bapak-bapak itu ada yang sampai pingsan, ada yang pucat gitu. Apalagi kalau yang nggak biasa lihat darah ya, biasanya memang kita begitu lahir bayinya kita minta ayahnya tuh tetap duduk, karena kan begitu lahir pasti kan ada darah gitu. Nah ini karena udah dipersiapkan dengan baik di rumah, jadi dia nggak deg-degan ya. Ya biasanya kalau bayi, biasanya kan kita di Bunda ini kan IMD itu tidak dikerjakan 1 jam seperti yang memang harusnya ya. Kalau lahir seksio banyak hal yang kita pertimbangkan. Waktu sama ayahnya itu berapa lama? Nungguin sampai datang Anda Mari atau? Kayaknya sih nggak nyampe 1 jam. Nggak 1 jam. Tapi mungkin 15-30 menit ada. Tapi dimasukin di inkubator abis itu ya? Ya betul, dimasukin di inkubator. Nah kemudian nih kan udah selesai nih Anda Mari ya. Kan biasanya operasi itu 45 menit sampai 1 jam. Kemudian di recovery room ya? Di recovery room. Nah, kemudian kan ke kamar. Itu baby Rex langsung taruh di sini nyusu atau gimana? Oke, jadi setelah itu memang ada nunggu sebentar, nggak lama kemudian baby Rex datang. Yang saya lakukan waktu itu ngelanjutin sebetulnya IMD-nya. Ditaruh di sini ya? Ditaruh di dada. Seperti orang terlentang gitu ya, bukan nyusu kan? Enggak, jadi ditaruh di dada. Ditaruh di dada. Itu begitu keluar, begitu ketemu. Begitu, ya betul, langsung saya taruh dada. Terus dia mau nggak mencari terus ngisep
seperti teorinya lahir normal? Enggak sih dok. Enggak. Emang kalau lahir seksio itu kalau saya lihat bayinya tuh rada capek ya. Oh iya. Jadi kayaknya mereka nggak punya tenaga buat mencari ya. Lain dengan lahir normal itu kayak ikan koi, dia cepet banget menemukan puting. Terus menyusui pertama kali yang dia benar-benar nyusui itu setelah berapa jam? Setelah selesai itu, saya langsung coba susuin. Coba ya, jadi dideketin gitu. Pakai posisi yang maksudnya langsung begitu atau pakai cradle? Pakai cradle. Pakai cradle langsung ya? Langsung cradle. Itu berapa jam setelah lahir? Kan masih sakit? Nggak sakit dok, karena kan pakai erax. Kalau pakai erax itu tetap ya langsung ya? Maksudnya beberapa jam, 4 jam atau 5 jam gitu? Saya sih kurang sekitar jam 11-12 ya saya tuh. Padahal lahirnya jam 7, jam 8? 10, ya jam 12-an, jam 1 ya. Lahirnya itu jam berapa ya dok? Saya lupa. Pagi kan? Pagi jam 10-an lah, 10. Jam 10-an. Ya, jadi dalam 3-4 jam udah bisa langsung betul, cradle ya. Iya. Jadi duduk ya, benar-benar cradle. Cradle, benar-benar cradle. Oke, jadi mujarab juga tuh erax ya. Iya. Nggak sakit sama sekali loh dok. Iya. Oh ya? Iya. Tapi nggak muntah juga? Nggak, saya nggak muntah. Nggak muntah ya. Jadi memang erax ini harapan ya buat kita ya, maksudnya secercah harapan, terutama bagi kita dokter anak yang memang kendalanya itu kan biasanya kalau yang dulu tuh bayinya, ibunya tuh ngantuk terus susah bangun. Kalau ini enggak ya, bisa langsung mobilisasi, bahkan diharapkan langsung gitu ya. Dan itu bisa menyusui langsung. Nah, tapi udah keluar ASINya, tadi kan udah keluar nih ASINya, bayinya bisa ngisap dengan benar. Bayinya pintar nyusunya dari awal ya. Dari awal. Mungkin dia dengerin pas dia kandungan ya dok ya. Mamanya edukasi orang dia dengerin. Jadi pas lahir dia langsung pintar nyedotnya. Ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, itu kan di awal kan udah kita bisa lalui di awal ya. Itu kan senengnya ada gitu ya. Nah sekarang saya mau Anda mari cerita secara runut nih ya. Kan 3 hari ya di rumah sakit, 4 hari ya. Itu boleh Anda mari mungkin ceritakan hal-hal yang memang kita lakukan edukasi dan terjadi memang gitu ya. Silakan. Oke, jadi memang pas selama di rumah sakit itu dok, saya selalu nyusuin tiap 2 jam sekali. Pokoknya udah 2 jam nih gitu, karena saya susuin. Sampai akhirnya dok, ada satu hal yang saya lewatkan. Saya lupa pompa dan baru pompa di hari terakhir. Hari ketiga. Hari ketiga saya pompa. Masih belum netes lah ya. Belum bisa mancur. Cuman membantu keluar ya. Tapi ya titik-titik gitu adalah gitu. Terus abis itu kita lakukan pijat oksitosin dok gitu. Jadi setelah dipijat oksitosin itu lumayan akhirnya. Jadi lumayan ada gitu. Tapi pijat oksitosin itu dikerjakan hari terakhir. Kalau di kita tuh biasanya kan hari kedua. Jadi misalnya sekarang lahir, besoknya belum, tapi besoknya lagi. Jadi kemarin dok ceritanya tamu saya itu banyak banget. Oh itu yang bikin ya. Ternyata itu yang bikin. Jadi tertunda. Betul. Jadi karena tamunya banyak banget, bidannya agak sungkan masuknya. Itu yang bikin ya. Karena kan mungkin karena udah lama ya diharap-harapin gitu. Jadi sekabupaten datang gitu di situ. Jadi baru hari ketiga saya baru dipijat oksitosin gitu. Tapi dari lahir sampai hari ketiga pijat itu, di mana ASI masih sedikit, itu berat badannya turun banyak. Berat badannya itu ya turun paling sampai ke hari ketiga itu masih sekitar 5%. Oh dikit dong. Karena dia rajin nyusu ya. Betul. Jadi saya juga pede aja dok gitu dengan banyaknya, di tengah banyaknya tamu dan kapan belum pijat. Mulai takut hari keempat dok. Hari ketiga, hari keempat itu saya takut sih dok. Mulai takut ya? Betul. Karena saya ngeliat ini anak kayaknya kuning gitu. Terus abis itu saya dicek bilirubin, tapi hasil bilirubinnya bagus dok. Bagus ya. Jadi udah mulai takut. Berat badan turun tidak lebih dari 5%. Kuningnya pun tidak terlalu kuning ya. Betul. Tapi tetap aja 7,75. Kalau di hari ketiga masih bagus banget ya. Kita biasanya pakai 10, itu pun tergantung bayi ya. Kalau bayinya prematur kecil itu memang bilirubin itu disesuaikan dengan usia kehamilan dan faktor resiko gitu ya. Betul. Itu cuma 7. Kemudian pulang. Belum dok, kan besoknya masih besoknya pulang. Tapi kan antara namanya feeling ibu dan feeling dokter anak ya dok ya. Ini kayaknya nggak bener nih. Mana tuh lebih kuat, feeling ibu apa feeling dokter anak? Kayaknya lebih kuat feeling dokternya deh dok. Ini
kuning nih nggak bener nih gitu kan dok. Terus abis itu saya minta pijat oksitosin, suami saya juga diajarin pijat oksitosin. Hari keempat ternyata masih turun juga. Itu di situ udah mulai wah nggak bisa nih gitu ya. Terus abis itu udah mulai bener-bener saya concern banget. Terus abis itu saya pulanglah ke rumah. Jadi nete plus pompa jadinya strateginya setelah itu. Itu masih pulang. Setelah pulang. Iya, pas di rumah akhirnya saya nete dan pompa. Plus pompa. Pompanya itu baru mulai keisi itu di hari keberapa? Kan awalnya mungkin susah ya. Keisi sih dok, tapi ya 1 cc. Oh 1 cc, tapi bisa ya masuk gitu ya. Maksudnya keluar 1 cc itu dari perah itu bisa, bukan dengan tangan gitu enggak? Enggak dok, saya perah tangan itu akhirnya udah di hari kesekian saya coba perah tangan. Pompanya bisa keluar, tapi ya gitu dok, dikoret-koretin gitu. Iya. Nah itu paling bawah turunnya itu berapa persen? Kan tadi 5%. Terus paling bawah banget berapa? Jadi Rex itu pulang dengan 7,4%. 7,4%. Ya, dan pulang dan paling rendah turun di 9,4. Dan itu belum pakai tambahan formula? Enggak ya. Jadi cuman benar-benar menyusui sama ASI perah. Iya, betul. Jadi memang ASI perah, perahnya juga saya perah elektrik, perah manual, perah tangan, baru dikasih lagi. Pokoknya usaha ya. Ya, pokoknya semua usaha. Memang di awal itu sebenarnya kita harus agak niatnya kuat, nolongnya agresif, pakai berbagai macam cara ya. Nete, perah pakai tangan, pompa, jadi semua dikoret-koret gitu ya. Nah, terus kembali ke berat lahir di usia berapa tuh dia? Nah, pas sebelum itu tuh pas mau 7 hari dok, bahkan itu juga masih jauh dari berat lahir dok. Jadi akhirnya 7 hari belum ke berat lahir, masih jauh hilalnya. Akhirnya di hari ke-14 dia baru ke berat lahir, pas di hari ke-14. Nah di hari ke-14 itu volume ASI itu netek dan perah itu berapa dapatnya? Ya paling 30 cc dok. Secara teori itu biasanya perah ASI total 1 hari di atas 400-500 ya, 400-500 itu biasanya seminggu. Ya jadi kalau 40 di hari ke-14 berarti kan 40 kali 8 berarti 320. Iya. Tapi kan itu bukan pakai ASI perah aja ya, netek langsung juga ya. Ya kemarin kita baru pulang dari PIT ya. Ternyata itu banyak sekali reference yang mengatakan bahwa tidak bisa perah itu ngeluarin lemak. Jadi memang perah untuk meningkatkan produksi, tapi tetap bayinya harus netek untuk dapat lemaknya yang bagus-bagus itu. Ya jangan semuanya bagian ASI itu kan ada yang jernih, ada yang kental ya. Kalau sampai 14 hari itu kan mungkin dari transisi ya, dari baru mulai ke ASI matur gitu kan. Kolostrum kan 5 hari kan dikit memang ya, tapi ASI imatur menuju matur itu kan transisi menuju matur itu kan juga pelan-pelan dia akan tambah banyak. Nah kalau dia udah 14 hari kita bisa ASI perah 40 plus netek dan berat badannya terkontrol baik, sebenarnya sih memang kita sabar aja gitu ya. Terus waktu usia sebulan itu berapa berat badannya dia? Berat badan 1 bulannya dok. Jadi dari modal 2,5 di 1 bulan bisa 3,9. Kok bisa? Gimana itu dia paling banyaknya naik? Maksudnya kan 14 hari itu baru mulai naik ke berat lahir. Iya. Berarti dia naiknya itu dari 14 hari ke 30 hari ini banyak banget ya? Iya. Itu banyak sekali banget dok. Berapa? Ya masih sama dok, segitu-segitu juga. Ya paling neteknya yang bagus. Iya, neteknya yang bagus, betul. Jadi memang indikator saya memang tidak pernah sama sekali mengkhawatirkan jumlah ASI perah sih dok sebetulnya. Tetek langsung tapi ya memang berakibat di kulkas itu lebih banyak nugget daripada ASI perah. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting bayinya gemuk gitu. Jadi sebenarnya merah itu sisanya netek atau merah dulu baru netek? Kalau yang Anda mari kerjakan? Kalau yang saya kerjakan itu kemarin itu untuk meningkatkan sih sebetulnya saya netek dulu dok. Netek dulu. Iya, jadi memang bayinya yang saya utamakan dulu. Ketika dia udah selesai semua, baru saya koret-koretin lagi. Ya itu yang membuat mungkin produksi ASI dan bayinya gemuk ya. Karena kita juga banyak belajar dari pasien yang datang ya. Bayi kembar
satunya ASI perahnya banyak banget dapatnya, tapi satunya netek. Itu yang lebih gendut yang netek. Karena dia mungkin dapat lemaknya itu yang tidak bisa dikeluarkan hanya dengan perah gitu. Saya sendiri juga ngerasain sih dok, ketika memang kalau di perah itu udah kayaknya hopeless banget dok, udah nggak keluar. Ketika Rexnya misalnya 5 menit kemudian ya, misalnya Rexnya nangis lagi, nyusu lagi tuh kayaknya tuh masih ada gitu loh dok, dan dia tetap dapat aja gitu. Jadi memang di awal 1-2 bulan pertama di mana kalori di ASI itu katanya 1 cc 1 kalori, itu kesempatan kita untuk naikin berat badan banget gitu. Dan kita memang sebaiknya tidak menyarankan buru-buru merah, kecuali tadi ya karena mungkin produksi ASINya belum ngangkat banget untuk membantu ngosongin, tetein plus perah. Tapi setelah dia mulai stabil baik, lebih bagus susui langsung. Itu kan menyusui itu kan 3 yang didapatkan bayi ya. 1 nutrisi. Nutrisinya tuh dari sumbernya lagi. Ya, nutrisinya itu kan ada formil hind milk. Yang hind milk itu nggak bisa 100% diperah, bisanya disusuin. Kemudian faktor kekebalan. Kekebalan ini kan di awal itu semua ya, dari apalagi kolostrum itu antibody doang isinya. Tapi itu terus ada gitu ya. Kemudian lactoferrin, kemudian sitokin, itu kan kekebalan semua ya, makrofag. Yang terakhir adalah stimulasi. Nah, ini yang sering kali harus kita kasih tahu ibu bahwa perlu ASI perah kalau nanti dia bekerja. Tapi stimulasi ini dengan dia menyusui langsung waktu payudara kosong banget atau baru mulai nyusui saat payudara penuh, itu kan sebetulnya otak dan otot itu kerjanya berbeda-beda. Ya, kemudian saat ibunya pakai baju baru bangun tidur, saat ibunya baru pulang kerja, itu juga kan stimulasi bau macam-macam, maksudnya beragam bau yang bayinya dapatkan. Belum lagi dielus, dipeluk, dilihat, itu kan semua stimulasi. Jadi yang kita mau tekankan adalah ASI itu penting, ASI itu bagus, tapi proses menyusuinya juga tidak bisa dianggap hal yang kecil, karena kan semua dokter anak melakukan evaluasi satu tumbuh dari berat badan, itu bisa memang kalau ASINya sekulkas pasti gede. Tapi perkembangan ini adalah sesuatu yang nggak bisa hanya dengan memberikan ASI perah. Tidak hanya dengan menyusui aja nih. Saya kemarin dapat bayi menyusui, ibunya nanya ke saya, bayi saya lihat nggak? Ternyata ibunya menyusui, dia sambil baca WA, jadi dia begitu. Jadi respons si bayi adalah setiap kali dia ketemu ibunya dia buang muka, karena ibunya melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi memang kita harus tekankan bahwa bayi itu walaupun dia nggak ngerti, sebetulnya dia menyerap apa aja yang di depan dia. Jadi sekarang Rex masih umur 1,5 bulan, itu otak paling bagus banget, diisi apa aja akan terjadi. Kita seringkali memesankan ibu kalau meluk bayi itu jangan sampai sambil cemas, mikirin ini, mikirin itu, mikirin ASINya kurang, mikirin kalau yang udah punya anak yang kedua ini, yang pertama belum makan ini. Jadi itu biasanya membuat menyusuinya tidak fokus. Bayi itu jangan dianggap dia nggak ngerasa, dia merasakan apa yang ibunya rasakan. Jadi saya cuma pesankan sih sama dokter Anda Mari, ini periode yang paling kritis pada bayi. Memang kelihatannya dia tidak ngerti apa-apa, tapi sebetulnya kalau kita melakukannya dengan hati penuh ketulusan dan kebaikan dan fokus, bayi itu ngerti apa aja. Jadi kalau misalnya kita mau mandi, kita mau makan lebih lama, itu permisi sama bayinya. Bayi itu ngerti. Mungkin dia baru pertama kali kita begitu dia nggak ngerti, tapi nanti lama-lama dia pasti ngerti, gitu ya. Jadi handphone ini kalau bisa jauhin aja, karena ini bikin distraksi dalam parenting ya, distraksi dalam menyusui. Saya pernah sih dok itu mengalami itu. Jadi pernah satu saat saya lagi nyusuin, terus saya sibuk sama handphone. Ketika saya lihat Rex, dia juga lagi lihatnya ke arah yang berlawanan gitu loh dok. Kayak jadi meniru. Itu betul-betul kayak cermin. Iya betul dok. Jadi semenjak saat itu saya setiap nyusuin saya langsung taruh handphone, saya udah nggak pernah lagi. Iya betul. Jadi kemarin ada yang bercerita, itu kebanyakan teman-teman kita yang menyusui ya. Kemarin dokter Cut yang cerita, bayinya tuh sekarang udah umur 10 bulan. Jadi begitu kan, kadang-kadang dia sebagai staff netek mungkin ada jawab konsul dia gini, bayinya tuh bisa lo gini-gini, maksudnya tenang-tenang, nggak nanti dulu handphonenya, nanti dulu gitu. Jadi tunggu bayinya separuh liar-liar, kalau memang harus buka. Tapi kalau lebih bagus lagi jauhin aja itu, fokuskan
diri gitu ya, karena itu kan melatih juga kita supaya kalau kita bersama anak kita fokus gitu kan. Kecelakaan anak yang trauma rumah tangga ya kayak jatuh itu kan meleng semenit sebetulnya, jadi itu harus dilatih dari awal. Ya baik dok. Itu sih yang paling penting ya. Oke, nanti dokter Andamari, ini kan kita ngobrolnya udah hampir 30 menit. Ada nggak hal-hal yang ternyata tuh teorinya begini tapi kenyataannya begini, atau ada hal-hal kemarin saya salah nih, dengan kesalahan kita mau menangani pasien apa yang mungkin kemarin kita belum kerjain, sekarang kita kerjain karena kita melakukan hal yang mungkin keliru lah gitu. Silahkan dokter Andamari. Jadi ternyata dok, dari pengalaman saya tahu bahwa gak semuanya itu akan tuntas dengan nyusuin gitu ya dok. Ternyata memang pumping itu diperlukan. Kadang-kadang gitu. Harus perlu modifikasi ya. Ya betul gitu. Ternyata yang menolong saya akhirnya si pumping itu gitu. Dan yang kemudian juga ternyata mungkin orang-orang menganggap hal itu sepele ya dok. Ternyata pijet itu ternyata dampaknya lumayan sekali, besar ya. Jadi buktinya setelah pijet langsung itu ya. Betul. Iya, mungkin orang lihatnya kayak cuma pijet capek-capek gitu ya dok. Tetapi ternyata itu membantu untuk meningkatkan ASI gitu ya dok. Gitu. Dan yang terakhir memang untuk bayi itu tuh memang harus diutamakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang sebaiknya dilihat kalau misalnya memang mau mengunjungi seperti itu ya, maksudnya ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya memang sedang menyusui ya sudah diberikanlah waktu gitu ya. Jadi menyusui itu fokus ke bayi. Tadi karena saya lihat 2 minggu sampai 30 hari itu banyak banget naik berat badannya. Ternyata itu kenaikannya bukan karena ASI pompanya ya, tapi karena menyusuinya. Betul. Ya, jadi kan biasanya Obgyn juga banyak yang memberikan pelancar ASI gitu ya. Kalau pengalaman Andamari seperti apa? Kalau pengalaman saya sih, saya udah shopping pelancar ASI dok. Jadi kan sebagai konselor laktasi juga ya dok ya. Jadi memang saya mau mengedukasi itu, saya juga pengen nyobain nih apa sih yang gitu. Sekarang kesempatannya untuk mencoba apa saja yang secara praktek kita sarankan. Cobalah sama diri sendiri. Saya coba semuanya. Nah terus awalnya saya tuh random aja gitu dok. Saya beli A B C D E gitu ya. Tapi ternyata saya baru ingat bahwa memang kan kalau berdasarkan penelitian itu sudah ada memang Lactogog itu memang sudah terbukti secara ilmiah gitu. Jadi saya mulailah dok mereview kembali apa-apa yang sudah saya minum berdasarkan bahan dasarnya gitu. Jadi ternyata memang yang telah saya minum itu saya udah mencoba seperti fenugreek, kemudian ada kelor, kemudian ada torbangun, kemudian ada kacang-kacangan gitu. Dan itu memang ada beberapa yang memang terbukti sedikit banyak membantu ya dok untuk dalam produksi ASI, tetapi memang nggak semuanya. Nggak semua kerasa begitu minum langsung. Betul itu. Nggak ternyata nggak seperti itu gitu. Karena saya juga tanya juga dong, saya balik ke pasien-pasien gitu. Setelah minum itu kira-kira berapa lama efeknya gitu. Ada yang bilang setelah 2 jam misalnya, habis minum 2 jam kemudian langsung berlimpah gitu. Ada yang ternyata habis 1 botol dulu, ada yang ternyata 1 bulan dulu gitu. Dan ternyata itu variatif sekali. Ya. Gitu. Tapi kalau menurut dokter Andamari ya, itu memang variatif atau ditunjang oleh makanan tertentu? Karena gini, saya lihat ya orang Batak ya, kita kan di sini banyak pasien orang Batak, itu banyak banget ASINya. Ya, kebanyakan mereka itu torbangun makannya, tapi mereka ini pemakan daging juga, gitu ya. Apakah karena Lactogog itu? Apakah karena faktor nutrisi? Kalau di Andamari itu kira-kira yang mana gitu? Nah ini dia dok, yang menarik di sini adalah saya itu ketemu akhirnya formula formula gitu ya. Gimana caranya? Karena kan tadi kita tahu ya berat fresh-nya kan rendah sekali gitu. Saya pengen ASI saya ini kental, biar kental dalam artian lemaknya banyak sehingga berat badan fresh bisa naik gitu. Saya awalnya tetap kayak mencoba untuk sayur-sayuran. Di situ yang saya temukan malah ASI saya jadinya encer. Banyak sih, ada nambah gitu, tetapi lebih encer. Akhirnya saya mencoba beralih ke protein hewani, daging merah lagi dok, balik lagi. Di situ ketemu makan daging merah, kemudian disertai kalau misalnya pas hamil mungkin olahannya itu nggak pakai minyak, nggak pakai
tepung, justru kalau sekarang kayak minyak, kayak tepung, kayak santan gitu, disertai dengan protein hewani dan juga Lactogog itu baru deh, itu formulasinya pas di saya. Ya, gitu. Oke, itu juga perlu banget ditekankan pada ibu ya. Saya mendampingi beberapa ibu yang vegetarian ya. Kalau dia masih makan telur ya, itu kayaknya sih nutrisinya cukup, lumayan. Apalagi kalau dia minum susu gitu ya. Tapi kalau bener-bener dia hanya tanam-tanaman gitu ya, memang bayinya itu panjang tapi langsing gitu. Ya. Jadi ini yang ibu-ibu harus bener-bener jeli gitu ya. Sehingga kita seringkali menyarankan pada ibu-ibu yang vegetariannya itu udah gede gitu ya, maksudnya dia udah umur 15 tahun, 20 tahun baru vegetarian. Saya selalu bilang, sekarang itu ibu kan menyusui. Jadi kalau bisa tuh jangan nggak makan telur kalau nggak bisa gitu ya. Kalau bisa malah banyak ibu yang tadinya bener-bener tidak makan ikan, dia mau makan ikan untuk bayinya gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bayinya itu tumbuh baik gitu ya. Kalau terus yang kita pesankan banget waktu nanti memberi makan pada bayinya, itu kan pengaruh banget apa yang dimakan ibunya untuk pengecapan si bayi gitu. Jadi mungkin saya tidak berhak untuk orang udah vegetarian kita suruh nggak vegetarian, tapi ibu sendiri yang bisa melihat gitu ya, apakah bayi itu tumbuh. Kemudian kalau vegetarian kan mungkin kayak kacang-kacangan ya, mungkin juga itu berperan ya, kayak susu almond gitu ya. Iya, berperan. Itu berperan nggak sih kalau di Dokter Anda Mari? Kalau di saya sih kebetulan nggak, Dok. Nggak ya. Tapi yang berperan daging-dagingan. Daging-dagingan. Itu membantu sekali. Itu sangat membantu. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu yang ASI-nya sedikit, tapi kalau dia jumlahnya terbatas tapi kental, mudah-mudahan berat badannya bisa juga baik. Jadi itu pengalaman yang bisa mudah-mudahan kita bisa terapkan pada pasien-pasien nanti yang kita layani. Oke. Terima kasih banyak Anda Mari, ini pasti berguna buat ibu hamil yang datang ke rumah sakit kita ya. Anda Mari di RSU, Anda, saya di RSIA, juga pasien-pasien yang kita layani di Morula. Ya, makasih banyak. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Dokter Anda Mari dalam Bunda Podcast Show. Saksikan terus Pediatric Series di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.